Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ini kita mulai presentasi. Hari kita akan presentasi mengenai tentang understanding by design yang disampaikan oleh J. McTees dan Grant Wiggins. Yang anggotanya dari kita adalah ada Kak Rizky, Yanti, Kahana Helia Tunisa, Kak Arif Darmawan, dan saya sendiri Muhammad Arif Budiman. Selanjutnya mungkin langsung next Kak. Insya Allah pertama materi ini akan disampaikan oleh Kak Rizky Yanti mengenai UBD. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai understanding by design. Nah, sebenarnya apa sih UBD itu? UBD adalah framework yang memberi panduan dalam merancang pembelajaran yang efektif. Nah, dalam UBD ini ada dua fokus utama. Yang pertama, fokus pada pembelajaran dan asesmen untuk membuktikan ketercapaian hasil belajar. Dan yang kedua adalah perancangan backward atau dimulai dari tujuan akhir. Setelah menjelaskan mengenai definisi dari UBD, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 7 prinsip dari understanding by design. Yang pertama yaitu pendekatan perbaikan berkelanjutan, dilanjutkan perbaikan rutin, di mana dengan cara meninjau dan merevisi. Yang ketiga adalah guru sebagai pendamping siswa dalam membangun pemahaman dan transfer pembelajaran. Selanjutnya yaitu perencanaan yang terarah. Yang kelima, kinerja yang otentik. Selanjutnya fokus pada pemahaman siswa dan transfer dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah backward design, yaitu hasil yang diinginkan, bukti, dan juga pengalaman belajar. Untuk step backward design akan dijelaskan oleh teman saya, silakan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang backward design step. Yang pertama di sini ada identitas desired result, atau di sini identifikasi tujuan pembelajaran yang diharapkan yang dapat dikuasai oleh seorang siswa, sehingga siswa mengerti apa yang harus ia pahami dan ia dapat transfer begitu. Nah, ini di sini menjadi fokus kelompok kami. Lalu yang kedua ada determine evidence, yaitu menentukan cara membuktikan tujuan belajar tersebut, lalu tercapainya atau tidaknya sebuah asesmen. Bagaimana kita tahu bahwa tujuan tersebut ini dapat tercapai. Lalu ada plan learning experience, yaitu di sini menentukan langkah-langkah apa saja sih dalam pembelajaran ini yang dapat menentukan langkah pembelajaran yang berfokus dan menarik serta efektif. Lalu di sini ada merencanakan identifikasi untuk hasil yang diinginkan dari planning desired result ini. Yang pertama ada apa aja sih yang harus diketahui dan dipahami oleh seorang siswa gitu ya. Nah, di sini kita dapat menentukan tujuan atau mengacu pada suatu indikator dan tujuan dalam pencapaian hasil kinerja siswa. Lalu yang kedua di sini ada what is the ultimate transfer, yang berarti di sini apa saja sih hasil siswa, bagaimana dia mencapai transfer sehingga dia bisa menjadikan asesmen itu menjadi lebih baik gitu. Lalu yang ketiga di sini ada pemahaman apa saja yang dapat diinginkan.
Yang keempat di sini ada pertanyaan esensial apa saja yang akan dieksplorasi secara mendalam dan memberikan fokus pada semua pembelajaran. Ya, kemudian saya akan mempresentasikan bagaimana implementasi identifikasi hasil yang diinginkan dalam pembelajaran tadi ya, dari step pertama yaitu dari step pertama backward design. Nah, di sini materi yang kami ambil dari kelompok yang kami ambil yaitu mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pada kelas 11 IPS. Nah, terus di sini ada 4 tahapan yang sudah dijelaskan oleh Kak Hana, bisa dikupas secara satu-satu. Dimulai dari poin 1 yaitu apa yang harus diketahui, dipahami, dan dapat dilakukan oleh siswa. Nah, siswa dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan instrumen kebijakan ekonomi di bidang moneter dan fiskal yang diterapkan dalam suatu perekonomian. Itu berkaitan dengan poin 1. Kemudian untuk poin 2, apa transfer akhir yang kita cari sebagai hasil dari unit ini? Nah, yaitu jawabannya adalah siswa mampu menentukan instrumen kebijakan moneter dan fiskal yang tepat pada kondisi inflasi maupun resesi atau krisis. Nah, poin yang ketiga, yaitu bagaimana pemahaman abadi yang diinginkan. Kemampuan siswa dalam memproyeksikan kebijakan moneter. Nah, pemahaman abadi yang diinginkan yaitu kemampuan siswa dalam memproyeksikan kebijakan moneter dan fiskal dalam suatu kondisi perekonomian yang terjadi di negaranya atau di daerah tempat tinggal siswa tersebut. Dan yang terakhir, poin terakhir, bagaimana pertanyaan esensial yang akan dieksplorasi secara mendalam dan memberikan fokus pada semua pembelajaran. Nah, pertanyaan esensial tersebut berupa bagaimana penerapan instrumen kebijakan moneter dan fiskal yang tepat digunakan ketika di daerah tempat tinggalmu mengalami kondisi inflasi atau deflasi atau krisis. Kira-kira seperti itu. Baik, karena pemaparan sudah selesai disampaikan oleh Kak Rizky dan juga Kak Hana dan juga Kak Arif, dapat disebutkan bahwa menurut Wiggins dan McTaggart, desain yang tepat untuk pendekatan understanding by design adalah backward design, di mana suatu rancangan pembelajaran disusun dari belakang, yaitu berawal dari penentuan tujuan pembelajaran, kemudian evaluasi dan kegiatan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Dan implementasi yang kami terapkan yaitu adalah dari materi kelas 11 yaitu mengenai tentang kebijakan moneter dan fiskal, yang sudah dijelaskan bahwa tujuan dari pembuatan pertanyaan itu adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa agar memiliki pemahaman yang secara mendalam. Baik, itu saja dari kelompok kami. Insya Allah, mohon maaf jika tadi ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.